Ya, Kodeks Aleppo, satu kodeks yang ada dramanya. Tapi sebelum saya masuk dengan kisah yang dramatis itu, saya mau mengajak kita semua berpikir kembali ke zaman reformasi. Ketika Martin Luther mempunyai semboyan kembali ke sumber asli atau dengan bahasa Latin ad fontes, back to the sources. Itulah semboyan Martin Luther ketika ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Ia tidak mau lagi menerjemahkan Alkitab dari terjemahan Vulgata yang dibuat sekian ratus tahun sesudah zaman Alkitab. Ia mau kembali ke sumber asli. Dan demikian juga semboyan Reformator Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, Menno Simons, dan akhirnya juga menjadi prinsip gereja Katolik di Konsili Vatikanum kedua 60 tahun yang lalu. Salah satu keputusan adalah bahwa Alkitab harus diterjemahkan dari sumber asli dan bukan lagi dari terjemahan Latin yang namanya Vulgata. Dan ini juga prinsip penerjemahan di bumi Nusantara sejak dulu kala. Ketika Injil Matius pertama kali diterjemahkan ke dalam waktu itu masih bahasa Melayu, langsung di halaman muka tertulis bahwa Alkitab itu diterjemahkan berdasarkan kebenaran bahasa Grego, bahasa Greek, bahasa Yunani. Dan sampai sekarang kalau kita membuka Alkitab terjemahan baru versi kedua, di situ juga tercantum teks Perjanjian Lama diterjemahkan berdasarkan teks Ibrani dan Perjanjian Baru berdasarkan teks Yunani. Tapi apa yang kita maksud kalau kita berbicara tentang sumber asli? Mungkin sebagian warga jemaat membayangkan bahwa sumber asli yaitu gulungan yang misalnya dulu dibuat Nabi Yeremia untuk raja, ya lalu dibakar, lalu dibuat kembali dengan baru. Juga surat-surat yang ditulis Rasul Paulus. Mungkin yang dibayangkan oleh sebagian warga jemaat, sumber asli adalah kitab-kitab yang ditulis misalnya asli dengan tangan Nabi Yeremia, atas pena dan tinta asli milik Yeremia sendiri, atas kertas atau perkamen papirus asli milik Nabi Yeremia sendiri, demikian juga untuk surat-surat Rasul Paulus. Ini yang disebut autograf oleh para ahli. Tapi kita semua tahu kalau misalnya kita menyimpan koran di rumah ataupun buku, setelah 50 tahun sudah rayapan semua, sudah berjamur semua, sudah tidak layak lagi diwariskan kepada anak cucu, sudah sulit dibaca. Apalagi seperti kitab Nabi Yeremia yang sudah ditulis sekitar 2600 tahun yang lalu. Kitab itu tidak ada lagi gulungan asli dari tangan Yeremia, juga surat-surat Rasul Paulus dan kitab-kitab Alkitab lainnya. Tidak ada lagi versi autografnya, versi yang ditulis asli oleh penulis pertama. Lalu bagaimana kita bisa mendapat sumber asli itu? Nah, syukur ada murid-murid Nabi Yeremia yang menyalin gulungannya setelah gulungan itu sudah semakin rusak dan semakin sulit dibaca. Lalu setelah gulungan itu juga rusak, disalin lagi, terus-menerus turun-temurun. Sehingga sekarang di setiap tempat ibadah orang Yahudi, di setiap sinagoge kita bisa melihat gulungan dari kitab suci yang disalin turun-temurun. Cuma bisa muncul pertanyaan, dari mana kita tahu bahwa salinan yang ada sekarang masih sama dengan kitab aslinya, misalnya dari Yeremia, dari Yesaya, dari nabi-nabi dan penulis Alkitab lainnya. Bahkan ada teman-teman kita yang
terang-terangan menuduh kita bahwa kaum Nasrani dan kaum Yahudi telah memalsukan kitab suci mereka. Nah, dari mana kita tahu bahwa tidak terjadi kesalahan dalam penyalinan, entah kesalahan yang tidak sengaja, entah pemalsuan yang sengaja. Nah, untung meskipun kitab asli sudah hancur dan banyak salinan sudah hancur, ada beberapa yang luput. Misalnya ada gulungan perak dari Ketef Hinnom yang sudah ditulis 600 sebelum Masehi, berarti hanya sekitar mungkin 100 tahun sesudah Nabi Yeremia. Mungkin karena dari perak tidak bisa digerogoti tikus, tidak bisa dimakan rayap, sehingga itu terpelihara utuh, agak utuh, dan ditemukan kembali tahun 1978. Cuma sayangnya ini bukan Alkitab lengkap. Itu hanya dari bilangan berkat Tuhan berkatilah engkau dan lindungi engkau dan seterusnya dari bilangan 6, 2, 4 sampai 2. Yang agak lebih lengkap adalah gulungan laut mati. Mungkin ibu bapak, saudara-saudara pernah dengar tentang gulungan itu. Hampir setiap kitab ada kecuali kitab Ester, tapi tidak satu pun yang betul-betul utuh. Selalu ada 1-2 pasal atau beberapa pasal yang hancur, yang hilang, yang tidak bisa dibaca lagi. Alkitab lengkap pertama yang ada, atau paling tidak yang paling tua yang ada, adalah Kodeks Aleppo yang kita bahas hari ini. Kodeks Aleppo itu ditulis sekitar tahun 920 Masehi dan memuat seluruh perjanjian lama, seluruh Alkitab Ibrani. Tapi saya harus meralat diri saya sendiri. Kodeks itu memang pernah memuat seluruh Alkitab, tapi sayangnya sejak tahun hanya sampai tahun 1947. Kenapa? Apa yang terjadi sesudah tahun 1947 akan saya ceritakan nanti. Dan yang kedua adalah Kodeks Leningrad, ditulis 88 tahun sesudah Kodeks Aleppo, dan sejak tahun 1863 disimpan di museum di kota Leningrad. Dan ini baru 4 contoh. Sebenarnya ada, dan dari 4 contoh ini mungkin saudara sudah heran, ada yang disebut gulungan, ada yang disebut kodeks. Nah, kalau gulungan bisa kita bayangkan seperti yang dipegang oleh rohaniwan Yahudi di sebelah kanan gambar saya, itu sebenarnya agak kurang praktis. Untuk membacanya kita perlu 2 tangan, dan kalau kita mau cepat lari dari pasal pertama ke pasal terakhir itu agak repot. Sehingga sudah sejak abad ke-4 ke-5 Masehi, manusia sudah mulai beralih dari gulungan ke buku yang dijilid seperti yang kita kenal sekarang, dan buku atau salinan tangan yang dijilid itu yang disebut kodeks. Nah, ini 4 contoh tentang salinan yang kita miliki yang sudah ditemukan oleh para ahli, tapi sebenarnya ada ribuan salinan dari perjanjian lama, sehingga bisa dikatakan sumber asli kita miliki dalam bentuk ribuan salinan. Dan apa yang berlaku untuk perjanjian lama, demikianlah juga untuk perjanjian baru. Untuk perjanjian baru pun, murid-murid Rasul Paulus menyalin surat-suratnya, kemudian biarawan dengan teliti membuat salinan dari salinan terus-menerus, seperti sehingga kita misalnya sekarang mempunyai papirus 65 yang sangat tua dari abad ketiga, tapi hanya memuat 2 pasal dari surat 1 Tesalonika. Kita punya Kodeks Vatikanus yang memuat hampir seluruh Alkitab Yunani, berarti baik perjanjian baru maupun terjemahan Yunani dari perjanjian lama, dan kita memiliki Kodeks Sinaiticus. Dan justru salinan-salinan ini yang menjadi
sumber yang menjadi dasar untuk terjemahan LAI. Terjemahan LAI minimal dalam bahasa Indonesia selalu dibuat berdasarkan salinan sumber asli, bukan berdasarkan terjemahan Inggris atau terjemahan lainnya. Dan karena salinan itu begitu penting, 2 tahun yang lalu LAI sudah memulai satu seri tentang salinan-salinan itu. 2 tahun yang lalu ada seminar tentang naskah Laut Mati yang sudah saya sebutkan tadi. Tahun yang lalu juga ada seminar tentang salinan yang dibuat oleh kaum Masoret, seminarnya dari Pak Yongki, dan juga ada beberapa seminar tentang salinan-salinan perjanjian baru. Dan seminar sore ini sebenarnya hanya lanjutan dari seri seminar yang sudah dimulai bulan September 2 tahun yang lalu. Maka pada sore ini kita sudah berbicara tentang prinsip kembali ke sumber asli. Kita sudah melihat bahwa sumber asli ini kita miliki dalam bentuk ribuan salinan. Dan sebentar lagi kita akan masuk pokok utama, yaitu drama berkaitan dengan salah satu salinan yang mungkin bisa disebut salinan terpenting, yaitu Kodeks Aleppo. Kita juga akan mempelajari ciri dari Kodeks Aleppo sebagai teks Masoret. Dan kita akan melihat bagaimana secara praktis Kodeks Aleppo dan ribuan salinan lainnya bisa menjadi dasar terjemahan LAI. Tapi saya rasa tidak ada salahnya kalau kita sekilas juga membandingkan dengan masalah salinan di kitab suci agama-agama lain. Tapi mungkin peserta tetap bingung, kenapa kok warga jemaat harus mengetahui semua hal itu? Maka saya juga akan berbicara secara singkat bagaimana ribuan salinan nats asli itu bisa menjadi bekal warga jemaat, dan pada akhirnya kita akan tiba pada suatu kesimpulan di mana saya akan menegaskan lagi, meringkas lagi hikmahnya dari seminar ini. Tapi sekarang mari kita masuk drama Kodeks Aleppo yang mungkin sudah ditunggu. Awalnya Kodeks Aleppo, salinan Aleppo itu dibuat di kota Tiberias di tepi Danau Genesaret sekitar tahun 920 Masehi. Lalu sekitar 100 tahun kemudian, satu komunitas Yahudi, satu aliran Yahudi yang tinggal di Yerusalem yang tidak ikut terbuang ke luar Israel, mereka membeli salinan itu sehingga salinan atau Kodeks Aleppo itu disimpan di Yerusalem dari tahun 1020 sampai 1099 Masehi. Dan pada tahun 1099 Masehi terjadilah drama pertama, yaitu kota Yerusalem diserang oleh tentara perang salib dari Eropa. Memang tujuan utama mereka merebut tempat-tempat kudus, terutama kuburan Tuhan Yesus, dari tangan penguasa Islam. Tetapi waktu itu yang tinggal di kota Yerusalem bukan hanya orang Arab beragama Islam, orang Palestina beragama Islam, tetapi juga banyak orang Yahudi. Dan mereka memang satu komunitas bersama-sama membela kota Yerusalem terhadap serangan itu. Tapi akhirnya para tentara perang salib berhasil merebut kota Yerusalem dan menyembelih sekian ribu orang di kota Yerusalem, dan juga menyandra atau menyita Kodeks Aleppo ini, salinan tertua dari perjanjian lama, dengan maksud minta uang tebusan dari orang Yahudi. Mungkin mereka tidak bermaksud jahat terhadap kodeks itu sendiri, mereka hanya cari duit. Mereka minta uang tebusan karena mereka tahu kitab ini sangat berharga bagi orang Yahudi.
Nah, untung pada waktu itu ada orang Yahudi yang lumayan kaya di kota Kairo. Sehingga jemaat Yahudi di kota Kairo di Mesir mengumpulkan dana lalu membayar uang tebusan kepada tentara perang salib lalu melarikan Kodeks Aleppo dari kota Yerusalem ke Kairo. Sehingga Kodeks Aleppo itu disimpan tahun 1100 sampai 1375 dan sangat dijunjung tinggi oleh para ahli Yahudi termasuk Maimonides, seorang ahli kitab, ahli Taurat Yahudi yang sangat terkenal, yang sangat terkemuka. Tapi tahun 1375 situasi politik di kota Kairo pun menjadi kurang aman, menjadi kurang stabil, sehingga cucunya dari Maimonides membawa kodeks itu, salinan itu ke kota Aleppo. Dan sebenarnya baru di kota Aleppo, salinan ini mendapat nama Kodeks Aleppo karena dia disimpan di Aleppo dan disimpan di sana cukup lama, hampir 600 tahun. Dan kodeks ini dibuat bukan sebagai Alkitab ibadah seperti kita orang Kristen mempunyai Alkitab yang mungkin ditaruh di gereja, tapi ini dimaksud terutama sebagai referensi. Itu juga sebabnya kenapa ia dibuat dalam bentuk buku terjilid, dalam bentuk kodeks. Biasanya orang Yahudi memakai gulungan di dalam ibadah untuk segala pembacaan firman Tuhan. Tetapi karena itu sebagai referensi, dibuat dalam sebagai buku terjilid, sebagai kodeks. Dan memang orang Yahudi dari seluruh dunia mengirim surat kepada komunitas, kepada jemaat Yahudi di Aleppo kalau mereka ada pertanyaan dengan satu ayat di kitab suci itu berbunyi persisnya bagaimana, harus dibaca bagaimana, harus dinyanyikan, harus dikaji bagaimana. Ada banyak surat menyurat antara orang Yahudi di seluruh dunia dengan komunitas di Aleppo dan mereka sangat memuji tinggi Kodeks Aleppo sebagai salinan Alkitab yang paling bagus, yang paling baik, yang paling patut dijadikan rujukan kalau orang ingin tahu Alkitab yang sebenarnya berbunyi bagaimana. Dan kadangkala mereka tidak hanya menulis surat, pernah juga ada seorang Yahudi bernama Moses Joshua Kimchi, dia datang ke Aleppo, duduk berminggu-minggu mempelajari Kodeks Aleppo. Dan dia membawa satu Alkitab bahasa Ibrani, satu perjanjian lama bahasa Ibrani, yang tidak begitu tua, baru saja dicetak, tapi dia membuat catatan pinggir, apa saja yang istimewa di Kodeks Aleppo, apa saja yang mungkin sedikit beda dengan Alkitab Ibrani yang ia miliki. Sehingga catatan-catatan itu memberi gambaran yang cukup akurat bagaimana isinya Kodeks Aleppo pada waktu itu. Tapi sayangnya catatan itu, buku dengan catatan itu hilang beberapa puluh tahun kemudian. Lalu ada kunjungan atau ada permohonan kedua yang sangat penting, yaitu seorang ahli Alkitab, ahli Perjanjian Lama, bernama Paul Kale. Sekitar tahun 1920, dia sedang mempersiapkan satu edisi baru dari Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Dan dia tahu edisi yang paling bagus dan salinan yang paling bagus adalah Kodeks Aleppo itu. Sehingga ia mau membuat edisi ilmiah itu berdasarkan Kodeks Aleppo. Dan untuk maksud itu dia ingin memotret seluruh halaman dari Kodeks Aleppo dan minta izin kepada orang Yahudi di kota Aleppo supaya boleh dipotret. Tapi sayangnya izin itu tidak diberikan. Mungkin mereka anggap
salinan itu terlalu suci untuk dipotret. Mungkin mereka khawatir kalau nanti banyak orang memiliki potret itu, nanti salinan mereka tidak begitu istimewa lagi. Pokoknya permohonan Paul Kale ditolak, sehingga dia dengan tangan hampa harus kembali dan terpaksa harus memakai salinan kualitas nomor 2, yaitu Codex Leningrad yang tersimpan baik di perpustakaan di kota Leningrad. Orang komunis tidak berani menghancurkannya, malah memberi akses seluas-luasnya kepada Paul Kale, sehingga edisi Alkitab yang ilmiah itu, Biblia Hebraika itu dibuat berdasarkan Codex Leningrad. Nah, sekarang kita sudah sampai ke musibah yang terjadi tahun 1947. Waktu itu negara Israel baru mau didirikan dan Persatuan Bangsa-Bangsa PBB sudah punya rencana. Wilayah Israel yang sebelumnya dijajah Inggris mau dibagi. Sebagian mau dijadikan negara Yahudi, negara Israel, sebagian mau dijadikan negara Arab. Dan akhirnya rencana itu diterima oleh mayoritas anggota PBB, tetapi orang Arab tidak setuju bahwa akan ada negara Israel, negara Yahudi di tanah Palestina. Sehingga di seluruh dunia Arab terjadi demo, terjadi perusakan, dan tentu yang menjadi tujuan utama, sasaran utama adalah orang Yahudi di kota-kota itu, termasuk kota Aleppo. Sinagoge atau tempat ibadah orang Yahudi di Aleppo dibakar, dibuat rata dengan tanah, dihancurkan. Dan orang di seluruh dunia, terutama orang ditanya apa yang terjadi dengan Codex Aleppo. Awalnya dikatakan ya Codex Aleppo ikut terbakar dan sekarang sudah tidak ada lagi, dan karena tidak boleh difoto, foto pun tidak ada. Dan sepertinya orang Yahudi di Aleppo sendiri malah ikut menyebarkan isu itu. Kenapa? Karena mereka khawatir nanti Codex Aleppo akan dicari, disita oleh pemerintah Suriah, nanti menjadi cerita. Padahal sebenarnya Codex Aleppo itu disembunyikan, sempat diselamatkan dari sinagoge dan disembunyikan di toko seorang pedagang Yahudi di tengah pasar kota Aleppo. Mungkin di situ orang tidak menyangka bahwa kitab suci akan disimpan di dalam toko, tentu di tempat yang agak rahasia, yang agak tersembunyi, sehingga tidak ada yang mencari. Tapi lama-kelamaan memang menjadi ketahuan bahwa rupanya Codex Aleppo masih ada, masih disimpan di kota Aleppo. Dan lama-kelamaan ya orang Yahudi di Aleppo sendiri gelisah. Bagaimana kalau suatu saat ditemukan, diambil, dibawa kemana, dirusak? Lebih baik Codex Aleppo itu dibawa keluar dari negara Suriah, dibawa ke tempat yang lebih aman. Dan mungkin pemerintah Israel juga menyadari bahwa Codex Aleppo itu memang versi yang paling mulia bagi orang Yahudi, itu harus diselamatkan, harus dibawa ke negara Israel. Dan apa yang kemudian terjadi, tidak ada yang tahu persis. Ada versi pemerintah Israel, ada versi orang Yahudi dari komunitas di Aleppo. Kalau versinya pemerintah Israel, bahwa mereka ya tidak kirim pengintai-pengintai Yosua, tapi kirim pengintai-pengintai dari intelligence mereka yang secara diam-diam, secara rahasia masuk kota Aleppo, menyelamatkan Codex Aleppo itu, membawanya ke Iran dulu, lalu membawanya ke Turki, lalu membawa Codex Aleppo itu ke kota Yerusalem biar selamat. Itu versi pemerintah Israel. Versi lain dari orang Yahudi di Aleppo sendiri, bahwa mereka sendiri
yang secara diam-diam membawa Kodeks Aleppo keluar dari Suriah ke Turki di dalam satu mesin cuci. Jadi orang tidak menyangka bahwa di dalam mesin cuci yang dibawa ke Turki ternyata di dalamnya ada kitab suci. Tapi justru di Turki orang Yahudi dari Aleppo dicekal, ditangkap oleh intelligence Israel dan Kodeks Aleppo diambil dari mereka, lalu ya katakanlah dicuri dari mereka dan dibawa ke Yerusalem. Dan kodeks itu sampai ke Yerusalem awal tahun 1958, bulan Januari. Bulan Maret, halaman-halamannya dihitung dan ternyata 40%, sekitar 200 halaman dari 500 halaman itu hilang. Hampir seluruh 5 kitab Musa hilang, hanya tinggal kutukan-kutukan di belakang kitab Ulangan, dan dari bagian-bagian lain juga ada yang hilang. Nah, ini sudah menimbulkan pertanyaan, kenapa baru dihitung 2 bulan setelah bahan itu tiba di Yerusalem? Coba bayangkan, ibu bapak mendapat satu koper berisikan uang 5 miliar. Apa yang akan, dan kalau itu diserahkan kepada kita, ya apa yang akan kita lakukan pertama? Ya kita akan menghitung itu betul-betul 5 miliar atau jangan-jangan kurang. Kenapa tidak dihitung begitu tiba di Yerusalem? Sehingga orang tidak tahu apakah 200 halaman itu hilang dalam 2 bulan ketika Kodeks Aleppo sudah berada di Yerusalem, atau menghilang di perjalanan, atau menghilang di Aleppo. Yang jelas seorang rabi di Aleppo mengatakan dengan tegas, dia melihat Kodeks Aleppo pada tahun 55 di toko di kota Aleppo, dan waktu itu masih utuh. Jadi entah halaman itu menghilang pada tahun-tahun terakhir atau di mana, tidak ada yang tahu. Kemudian Kodeks Aleppo disimpan aman di Museum Israel yang namanya Shrine of the Books, yang juga menyimpan gulungan laut mati dan salinan-salinan penting lainnya. Tapi masih banyak hal lain yang sangat misterius terjadi. Tiba-tiba 2 halaman dari Kodeks Aleppo muncul kembali, ditawarkan atau malah dihibah kepada museum di Yerusalem. Salah satu jelas disimpan oleh seorang Yahudi asal Aleppo yang tinggal di Brooklyn di New York dan menyimpan Kodeks Aleppo sebagai jimat. Dan waktu itu ketahuan dia bilang, ya saya yakin selama saya mempunyai Kodeks Aleppo saya tidak akan celaka, tidak akan mengalami musibah, dan selama saya hidup saya tidak akan melepaskan halaman dari Kodeks Aleppo itu. Baru setelah dia meninggal, anaknya bisa menghibahkan halaman itu kepada museum di Yerusalem. Sehingga sangat besar kemungkinan halaman-halaman yang hilang masih disimpan oleh pribadi-pribadi, entah sebagai jimat, entah untuk dijual, entah dengan maksud apa, tapi kemungkinan besar masih ada, dan mudah-mudahan kalau oknum tersebut meninggal, mungkin anaknya akan menghibahkan, tapi kita semua tidak tahu. Dan hal yang kedua yang menarik terjadi pada tahun 1989, catatan dari Moses Joshua Kimchi muncul kembali, ditemukan kembali, dan berdasarkan catatan itu, orang Yahudi di Israel dan semua kisah, ya saya loncat aja waktunya lari. Orang Israel menerbitkan kembali, berusaha merekonstruksi Kodeks Aleppo, sehingga itu yang menjadi
edisi Perjanjian Lama atau Alkitab Ibrani yang disebut Keda Yerusalem dalam bahasa Ibrani atau Crown of Jerusalem, Mahkota Yerusalem. Dan ini adalah edisi Perjanjian Lama yang paling dihargai oleh orang Yahudi, dan juga kalau Perdana Menteri atau anggota parlemen diambil sumpah, mereka mengucapkan sumpah atas edisi Perjanjian Lama ini, yaitu Jerusalem Crown, Keda Yerusalem, yang mengklaim itu sama dengan Kodeks Aleppo, tapi 40% hanya berdasarkan rekonstruksi yang kira-kira yang tidak 100% pasti. Demikianlah drama Kodeks Aleppo. Seperti yang saya sebutkan pada awal, masih ada beberapa pokok lain, tapi saya sudah berbicara 30 menit lebih, jadi mungkin saya berhenti di sini dulu. Terima kasih. Kesulitan baca Alkitab karena font terlalu kecil? Alkitab Big Letter solusinya. Sahabat Alkitab, kini tersedia Alkitab Ekstra Huruf Besar edisi kedua untuk lansia atau untuk usia senja. Alkitab Ekstra Huruf Besar, pilihan terbaik bagi para senior atau lansia. Huruf makin besar, makin mudah dibaca. Membuat sahabat Alkitab makin bersemangat untuk membaca firman Tuhan. Sampul Alkitab hardcover, desain geometri dengan motif 2 warna, di antaranya merah hitam, krem coklat, gold coklat, abu hitam. Alkitab huruf ekstra besar dapat Anda pesan di Bible House LAI di kantor pusat Jakarta, atau pesan melalui toko online di Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, Lazada, dan TikTok Shop dengan kata kunci pencarian Bible House LAI. Alkitab Ekstra Huruf Besar, semakin besar, semakin jelas. Ya, sahabat Alkitab, Alkitab dengan tulisan huruf yang diperbesar ini lebih besar lagi ya ukuran hurufnya daripada yang biasanya ada. Jadi kalau yang dulu itu 9, fontnya ukuran 9,25, nah ini 10,5, jadi lebih besar ya. Lalu kemudian yang satu lagi yang istimewa dari terbitan ini adalah ini memakai TB2 yang baru terbit Februari lalu. Jadi siapa yang ingin memesan silahkan, ada nomor teleponnya. Kemudian LAI juga, lalu ada juga di perwakilan-perwakilan kami di Medan, di Makassar, di Manado, di Jayapura. Selain itu LAI juga punya toko di kayak Shopee, Blibli, Tokopedia. Ya, silahkan menghubungi LAI di sana. Terima kasih, dan kita lanjutkan dengan dengan drama Aleppo, atau dramanya udah selesai sekarang ya Pak. Kita masuk ke bagian lain dari Kodeks Aleppo ini. Silahkan Pak Christian. Ya, oke. Baik, kita langsung melanjutkan. Ya, tadi saya lihat di pertanyaan ada yang bertanya tentang kaitan antara Kodeks Aleppo dan teks Masoret. Ternyata di antara peserta kita ada yang sudah punya pengetahuan dasar yang sangat bagus, sehingga itu justru menjadi batu loncat untuk saya untuk melanjutkan ke pokok berikutnya. Memang betul Kodeks Aleppo begitu penting, bukan hanya karena itu kebetulan salinannya lengkap dan pernah lengkap dan sangat tua, bukan juga karena sangat dihargai oleh orang Yahudi, karena ini justru karya dari kaum Masoret. Dan yang bertanya seperti itu pasti tahu teks Masoret itu apa. Mungkin karena Pak Yongki 1 tahun yang lalu pernah memberi seminar tentang siapa kaum Masoret, tapi mungkin sebagian dari peserta sore ini tidak sempat ikut seminar dengan Pak Yongki, dan mungkin juga yang ikut pun
sudah lupa, jadi izinkanlah saya untuk sekilas menjelaskan apa yang kita maksud dengan teks Masoret dan apa yang juga menjadi teks ciri khas dari teks Alep. Kalau kita ambil Gulungan Laut Mati, memang kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya sangat repot membacanya untuk orang yang paling ahli pun dalam bahasa Ibrani. Kenapa sangat repot? Karena semua salinan Ibrani sebelum kira-kira 700 Masehi belum menulis huruf hidup, hanya menulis huruf mati, huruf hidup harus dikira-kira. Seperti dalam bahasa Ibrani sekarang juga demikian, dalam bahasa Arab juga demikian. Biasanya yang ditulis adalah huruf mati, lalu huruf hidup harus dikira-kira. Kedua, sering tidak ada jarak antara kata-kata di gulungan yang dua itu. Ketiga, belum ada tanda baca. Jadi naskah itu jalan terus tanpa jarak, tanpa titik, tanpa koma. Sulit sekali membagikannya. Juga belum ada pasal dan ayat. Dan masih ada berbagai perbedaan kecil antara satu salinan dengan salinan lain. Dan kaum Masoret harus mengatasi masalah itu. Karena orang Yahudi sendiri semakin kurang fasih dalam bahasa Ibrani, semakin tidak menguasai dan oleh sebab itu semakin mengalami kesulitan membaca naskah seperti misalnya Gulungan Laut Mati. Maka mereka melakukan beberapa hal yang sudah diterangkan Pak Yongki, tapi saya menerangkan lagi sekilas-kilasnya. Pertama, mereka mengumpulkan semua salinan yang masih ada pada waktu itu, membandingkan, melihat di mana ada perbedaan kecil, lalu mereka memutuskan kira-kira versi mana yang paling benar, versi mana yang paling mendekati yang seperti ditulis Yeremia, Yesaya, dan penulis Perjanjian Lama lainnya. Lalu mereka menambah huruf hidup atau tanda vokal. Mungkin saudara-saudara bingung, kok bisa satu bahasa ditulis tanpa menulis huruf hidupnya? Kalau dibaca, ya tentu dibaca dengan huruf hidup. Tidak mungkin manusia ngomong tanpa pakai huruf hidup, ngomong huruf mati saja. Itu tidak bisa dilafal dengan lidah manusia. Tapi dikira-kira. Nah, bagaimana mengira-ngira? Dan bagaimana mereka bisa memisahkan kata, bagaimana mereka bisa menambah tanda baca, membagi pasal dan ayat, menambah kode yang menjamin keakuratan penyalinan, dan menambah catatan lain. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, mereka mengumpulkan salinan, seperti saya sebutkan tadi, lalu mereka menambah huruf hidup. Sebenarnya di Indonesia pun pernah ada masa di mana kita tulis tanpa huruf hidup. Di mana kita kadang terima berita seperti ini. Kapan masanya? Nah, itu masanya ketika handphone baru mulai ada. Mungkin yang lebih tua masih ingat. Dulu pada zaman handphone baru muncul, belum bisa membuat WhatsApp yang begitu panjang dengan sekian banyak selfie dan mengirim dokumen. Adanya cuma short message service dan satu pesan boleh paling panjang 160 karakter, sehingga semua harus serba singkat seperti ini. Nah, sekarang saya coba sedikit mengikuti chat. Coba saudara-saudara, ibu, bapak menebak apa yang ditulis tanpa huruf hidup itu. Saya ingin lihat apakah saudara-saudara bisa menebaknya. Tolong ditulis di chat, di live stream saja. Saya mengikuti kira-kira siapa yang bisa menebak apa yang tertulis di sini. Silahkan. Saya menunggu.
Ada yang sudah menebaknya, yang sudah menulis. Mungkin Ditampilkan tadi Pak yang mau ditulis. oh, tadi sudah hilang. Oke. Ya, hilang. Ya. Oke, saya harus. Atau kalau gitu tolong, mungkin agak sulit kalau saya sambil share, coba mengikuti. Oke. Sudah ada jawabannya Pak di sebelahnya. Ada Oke. contekan Pak. Oh, aduh. Oke. Sebentar. Wah, sekarang semua. Aduh, sekarang Zoom saya menjadi agak kacau, maaf. Wah, ini bagaimana? Oh, oke. Oh, ya, karena saya belum di Oke, jadi teka-teki ini sudah saya pecahkan sendiri. Ya, saya rasa kita semua yang lancar bahasa Indonesia gampang sekali menebak. Ini bunyinya tadi saya sudah makan di kantor, jadi saya tidak makan di rumah. Jadi untuk kita yang bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, ya gampang menebak, mengira-ngira huruf hidupnya. Tapi coba kalau pesan seperti ini dikirim kepada seorang asing yang baru belajar bahasa Indonesia beberapa bulan, pasti dia akan kesulitan. Dan juga kalau misalnya dikirim kepada orang Indonesia yang mungkin sudah lama tinggal di luar negeri, sudah lama tidak pakai bahasa Indonesia, pasti dia bingung. Dan justru hal itu yang terjadi untuk orang Yahudi. Ketika mereka masih pakai bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari, mereka tidak mengalami kesulitan sedikit pun membaca huruf mati dan mengira-ngira huruf hidupnya. Tapi begitu mereka hanya sekali-sekali pakai bahasa Ibrani di ibadah minggu, mereka kebingungan semua. Maka orang kaum Masoret menambah huruf hidup di bawah huruf mati. Itu ada 16 variasi huruf hidup yang mereka tambahkan agar kata-kata itu bisa dibaca dengan benar. Tapi kadang penambahan huruf hidup itu juga bisa menimbulkan perbedaan, kebingungan. Misalnya di sini ada nama seorang tokoh Alkitab. Kalau ditulis dengan huruf Romawi yang kita pakai sekarang, seperti ini. Kalau ditulis dengan huruf Ibrani seperti ini, dengan huruf Arab seperti ini. Nah, coba saudara-saudara menebak itu tokoh siapa yang dimaksud di sini. Minta tolong dari bagian digital LAI atau siapa yang bisa mengikuti live chatnya. Apakah sudah ada yang menebak? Ya. Abraham dari Crown, ya, dari betul. Haryono. Kita mengenalnya Abraham dengan menambah 3 kali huruf hidup A. Tapi ada juga teman sebangsa yang akan bilang, oh ini salah. Jangan 3 kali nambah huruf A. Harusnya dikasih huruf I, A, dan I. Jadinya Ibrahim. Jadi huruf matinya sama, tetapi ketika ditambah huruf hidup, ditambah vokal, yang muncul variasi, mereka menyebutkan dia Nabi Ibrahim, kita menyebutkannya Abraham. Meskipun huruf matinya persis sama. Dan tentu pembacaan menjadi lebih sulit lagi kalau kata-kata tidak terpisah. Nah, coba Ibu Bapak, Saudara-saudara menebak, ini harus dibaca seperti apa. Coba mohon Ibu Nela atau siapa yang bisa melihat. Ada yang sudah menebaknya? Belum. Kalau tadi yang Abraham, ada 2 lagi yang menyampaikannya, itu Bandi Panas dan Triwaryanto. Abraham dan Abraham.
Oke. Nah, Kita yang ini tunggu ada yang yang berikutnya nih. ini jauh lebih susah. Ada yang bisa menebaknya. Nah, ini hampir mustahil untuk ditebak. Tapi sekarang saya Ada Pak dari Bang Spul. Oke. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, luar biasa, luar biasa. Tapi saya yakin. Ya, bandrek panas juga sama. Pada Oke. mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dua akun. Oke, ini membuktikan dua peserta ini sungguh menghafal kitab suci sehingga dia pun diberi huruf mati pun langsung bisa menebaknya. Demikian juga ketika orang Yahudi masih menghafal kitab suci, meskipun tidak ada jarak antar kata, mereka masih gampang bisa membacanya karena mereka toh setengah hafal, setengah baca. Tapi ketika orang Yahudi sudah tidak begitu menghafal kitab suci, mereka semakin kesulitan sehingga kata-kata harus dipisahkan. Lalu selain itu, dan justru yang melakukan hal itu, justru yang menjadi karya pertama untuk dengan perbaikan-perbaikan ini adalah yang paling tua Kodeks Aleppo dan yang kedua Kodeks Leningrad. Tapi masih ada perbaikan lainnya yang dibuat kaum Masoret. Selain dari mengumpulkan dan membandingkan salinan, menambah huruf hidup, memisahkan kata, mereka juga menambah tanda baca, titik, koma, dan sebagainya. Membagi pasal dan ayat, sehingga pasal dan ayat yang kita pakai sekarang di Perjanjian Lama itu masih berasal dari zaman kaum Masoret sekitar abad ke-8, ke-10, ke-11 Masehi. Dan juga satu sistem yang sungguh jenius, mereka menambah kode yang menjamin keakuratan penjalinan. Di belakang setiap pasal mereka tambah catatan, kalau pasal ini disalin dengan tepat dan persis, harusnya terdiri dari sekian banyak huruf dan sekian banyak kata. Tapi itu belum menjamin bagaimana kalau satu huruf disalin salah, jumlah huruf masih sama, jumlah kata masih sama. Lalu mereka punya sistem lain, setiap huruf dalam abjad Ibrani juga ada nilai angka. Jadi huruf pertama angkanya 1, huruf kedua nilai angka 2, huruf ketiga nilai angka 3 dan seterusnya. Sehingga mereka juga bisa menambah catatan kalau nilai angka dari setiap huruf di pasal ini dijumlahkan, jumlahnya adalah sekian juta. Memang sedikit repot, harus hitung lama, tapi kalau dihitung baik, mungkin sebaiknya dihitung 3 kali. Akhirnya orang yang menjalin tahu dia menjalinnya tanpa kesalahan satu huruf pun, dan sistem itu menjamin bahwa sejak kaum Masoret hampir tidak terjadi lagi kesalahan dalam penjalinan Perjanjian Lama. Dan mereka masih menambah pelbagai catatan lain yang tidak bisa kita bahas sore ini, toh sudah dibahas Pak Yongki 1 tahun. Nah, kaum Masoret itu bekerja di mana? Sebagian dari mereka tentu di kota Yerusalem sebagai pusat orang Yahudi, sebagian bekerja di Babel, dan justru yang paling terkemuka bekerja di Tiberias. Dan yang paling terkemuka di antara mereka adalah Aaron bin Moshe bin Asher. Dan justru Rabbi Aaron bin Moshe bin Asher, dialah yang membuat Kodeks Aleppo, dan justru itu membuat versi ini begitu mulia di mata orang Yahudi, bahwa itu yang paling tua dari tradisi Masoret, justru dibuat oleh ahli Masoret yang terkenal, yang terkemuka, Aaron bin Moshe bin Asher. Ini yang paling mulia di mata mereka, dan meskipun kemudian melakukan perjalanan yang berbelit-belit, mendarat Yerusalem sudah tidak lengkap lagi, tapi di mata orang Yahudi itu tetap
salinan yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling penting. Tetapi masih ada satu pusat Masoret kecil di kota Kairo. Dan di situ muncul juga satu teks percontohan dari kaum Masoret yang namanya Kodeks Leningrad, yang kemudian sempat dijual ke Suriah juga, ke kota Damaskus, sehingga selama beberapa ratus tahun Kodeks Leningrad dan Kodeks Aleppo malah menjadi tetangga, tetapi kemudian dibeli oleh seorang Yahudi dari Rusia dan masuk koleksi salinan Yahudi di Rusia dan akhirnya dibeli oleh Tsar atau Kaisar Rusia dan ditaruh di museum di kota St. Petersburg yang kemudian menjadi Leningrad pada zaman komunis, tapi seperti saya sebutkan tadi, di zaman komunis pun disimpan sangat aman dan tidak diapa-apakan, sehingga sampai sekarang utuh, tidak ada yang hilang seperti di Kodeks Aleppo, dan menjadi satu dasar yang bagus untuk Alkitab kita. Nah, bagaimana secara praktis tim-tim penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia bisa menggunakan salinan-salinan ini? Apakah mereka, waktu kami bekerja dalam tim yang merevisi terjemahan Perjanjian Lama menjadi edisi kedua, apakah kami harus beli tiket pesawat, terbang ke Yerusalem, melihat semua salinan itu, lalu beli tiket pesawat lagi terbang ke Leningrad, melihat salinan yang disimpan di sana, lalu beli tiket lagi pergi entah ke museum apa lagi? Saya jamin seandainya kami pakai cara seperti itu, pasti 100 tahun tidak cukup untuk membuat edisi baru dan juga duitnya habis banyak. Tapi untung sudah ada ahli-ahli lain yang melakukan hal itu bagi setiap tim penerjemah di seluruh dunia. Lembaga Alkitab Jerman menerbitkan edisi Perjanjian Lama yang merupakan hasil dari perbandingan ribuan salinan. Bentuknya bagaimana? Sangat praktis, sangat ringkas. Di bagian atas yang ibu bapak saudara-saudara melihat dengan huruf Ibrani besar, itu teks dari Kodeks Leningrad. Karena ini teks yang sangat kuat, sangat kuno, dan lengkap. Lalu di bawah ada catatan kaki. Dan di catatan kaki itu kita melihat hasil perbandingan yang sudah dilakukan oleh para ahli. Mana salinan lain ada perbedaan kecil atau di mana salinan lain justru mendukung apa yang sudah ada di Kodeks Leningrad. Ahli terkemuka dari seluruh dunia sudah melakukan perbandingan itu sehingga siap saji, siap dipakai untuk penerjemah Alkitab di seluruh dunia. Dan bangsa Indonesia boleh berbangga bahwa salah seorang ahli yang menyediakan, yang membandingkan salinan dan menyajikan hasilnya kepada penerjemah Alkitab sedunia adalah Romo Agustinus Yanto dari Indonesia yang bekerja di Roma untuk membanding-bandingkan salinan khusus untuk kitab Daniel. Dan kami sebagai tim penerjemah hanya membaca apa yang ada di catatan kaki ini. Dan saya mau memakai dua contoh supaya saudara, ibu, bapak lebih memahami apa yang ada di catatan kaki ini dan perbedaan kecil antara salinan-salinan seperti apa. Misalnya di sini kebetulan kita membuka kitab Rut. Di kitab Rut, pasal 1 ayat 2 ada catatan kecil mengenai awal ayat. Di Kodeks Leningrad, tetapi juga di Kodeks
Aleppo, juga di Gulungan Laut Mati, di Qumran, di Gua nomor 4. Awal dari ayat ini berbunyi dalam bahasa Ibrani, Veshem, yang dalam bahasa Indonesia menjadi dan nama. Lalu kelanjutannya dan nama orang itu Elimelek. Tetapi di Qumran juga di gua yang sama, gua nomor 4, masih ditemukan satu gulungan lain. Isinya juga kitab Rut, sehingga disebut gulungan gua 4, tapi gulungan B, di situ hanya satu huruf hilang, yaitu huruf Waw itu yang artinya dan, sehingga menurut, kalau diterjemahkan menurut versi itu menjadi nama orang itu Elimelek. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat sebenarnya perbedaan kecil sekali. Itu pasti tidak ada pengaruh untuk iman kita apakah Rut 1 ayat 2a mulai dengan dan nama orang itu atau nama orang itu. Baik di terjemahan versi tahun 1974 maupun di versi yang baru terbit bulan Februari yang lalu, bunyinya nama orang itu Elimelek. Bukan karena kami anggap bahwa versi yang ada di gulungan B di Qumran lebih bagus, lebih kuat, lebih benar, hanya karena dalam bahasa Indonesia memang kurang lazim satu kalimat dimulai dengan kata dan, itu malah lebih kembali ke masalah style, bukan masalah salin. Tapi ada contoh lain yang mungkin sedikit lebih besar, yaitu di 1 Samuel 17 ayat 4. Di situ baik Kodeks Leningrad maupun Kodeks Aleppo berbunyi Gavur, Shesh, Amod, wa Saret. Kalau di Indonesia kan tingginya 6 hasta sejengkal. Ini berbicara tentang Goliat yang dihadapi oleh Daud, dan menurut dua salinan itu dia setinggi 6 hasta sejengkal. Dan menurut banyak ahli 6 hasta sejengkal itu sekitar 2,9 meter, sehingga bahasa Indonesia masa kini langsung memakai sistem metrik, tingginya kira-kira 3 meter. Demikian juga di King James Version atau di New International Reader's Version. Tetapi menariknya bahwa di nats dari Qumran di Gulungan Laut Mati, tapi juga di terjemahan Yunani, Perjanjian Lama yaitu Septuaginta, juga di dalam cerita dari Flavius Josephus dikatakan bahwa Goliat itu tingginya 4 hasta sejengkal. Dan 4 hasta sejengkal itu yaitu kira-kira 2 meter, atau kalau pakai sistem imperial yang lazim di Amerika, he was close to 7 feet tall. Jadi di sini memang ada perbedaan, dan sebagian penafsir bilang ya kalau dia Goliat itu setinggi 2 meter, ya masih ada manusia yang setinggi 2 meter, itu agak lebih masuk akal, tapi masa ada manusia yang setinggi 3 meter. Tapi ada juga penafsir lain yang bilang, ya sebenarnya ukuran hasta tidak seperti sistem metrik yang kita pakai sekarang. Malah sudah terbukti bahwa ukuran hasta dalam sejarah manusia berubah-ubah dari waktu ke waktu. Sehingga bisa jadi pada zaman Gulungan Laut Mati ditulis, 4 hasta itu sudah 3 meter, lalu kemudian ketika hasta menjadi lebih pendek, ditulis 6 hasta sejengkal supaya tetap 3 meter. Tapi ya ini hanya supaya kita sedikit memahami perbedaan-perbedaan yang ada. Dan justru tapi sebagian besar dari perbedaan antara salinan memang kecil sekali, hanya masalah pakai dan atau tidak pakai dan sebagainya. Jadi kita tidak perlu khawatir
ribuan salinan justru semakin memperkuat bahwa teks Ibrani yang kita miliki sekarang, teks Ibrani yang kita terjemahkan sekarang adalah sangat pasti dan sangat jelas. Tetapi memang ada saudara-saudara kita yang justru mempermasalahkan. Wah, antara salinan-salinan saja ada perbedaan. Berarti Tuhannya orang Kristen bingung apakah Goliat itu tingginya 6 hasta atau 4 hasta. Wah, kitabnya orang Kristen jelek sekali. Kalah jauh dengan kitab suci kami, mereka dengan bangga menulis, misalnya dalam Wikipedia bahasa Melayu, umat Islam mempercayai bahwa Al-Quran adalah kata harfiah Allah. Muslim percaya yang susunan kata teks Quran yang ada pada hari ini betul-betul sama dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad pada tahun 600 sampai 632. Jadi di salinan Al-Quran memang tidak ada bedanya sekecil apapun, tidak ada perbedaan dan atau tidak dan seperti di salinan kitab suci. Kok bisa? Ya, gampang sekali. Jawabannya kita temukan dengan penyeragaman yang dilakukan oleh Khalifah Uthman tidak lama sesudah Nabi Muhammad meninggal. Itu ditulis oleh seorang sejarawan Mesir bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqali Ibn Hajar dalam buku Fath al-Bahri. Ketika mereka mengumpulkan atau menyalin semua salinan Al-Quran yang ada pada waktu itu, Uthman membuat satu versi resmi, lalu dia mengirim satu kopi, satu salinan dari versi resmi yang dibuat oleh Uthman kepada pusat-pusat di kerajaan Arab pada waktu itu dengan perintah bahwa semua salinan lain dari Quran yang beda dari versinya Uthman itu dibakar. Nah, ini caranya gampang sekali, membuat salinan tanpa perbedaan. Semua salinan lain itu dibakar. Jadi inilah sebabnya, ya, kita tidak mau menjelek-jelekan mereka, tetapi kita hanya cukup kita sendiri memahami kenapa di kitab mereka seolah-olah tidak ada salinan, tapi sebagai catatan kecil, sekarang para ahli orientalistik sudah menemukan beberapa salinan yang luput dari pembakaran waktu itu yang memang ada perbedaan dengan Al-Quran yang beredar sekarang. Tapi ini hanya sebagai catatan kecil, bukan dengan maksud ingin berpolemik atau apa, hanya untuk sirkulasi income saja. Nah, sekarang saya kembali kepada kebutuhan warga jemaat. Memang kita hidup di satu negara di mana masing-masing umat beragama mempunyai kitab suci dan kebanyakan umat memang dengan bangga menunjukkan kitab suci mereka dalam bahasa asli. Oleh sebab itu saya senang sekali bahwa LAI juga menerbitkan perjanjian baru Yunani Indonesia dan juga perjanjian lama bahasa Ibrani. Dan meskipun tentu tidak setiap warga jemaat bisa berbahasa Ibrani atau berbahasa Yunani, tapi yang dengan bangga membawa kitab suci lain dalam bahasa asli toh juga belum tentu sungguh-sungguh menguasai bahasa itu. Hanya sebagai barang bukti, ini nats asli, bahasa asli dari kitab suci kita, sehingga saya rasa tidak ada salahnya kalau orang Kristen Indonesia, warga awam pun memiliki Alkitab Vibahasa itu dan juga dengan catatan kaki di bawah yang mencantumkan ribuan salinan yang mendukung teks itu, yang mendukung kebenaran dari teks bahasa Ibrani dan Yunani sebagai teks asli Alkitab.
Memang sementara ini semua out of stock karena sedang mau diterbitkan kembali dengan teks TB2, tapi saya yakin dalam beberapa bulan akan terbit kembali, dan kalau sudah terbit kembali, ya harapan saya setiap warga jemaat, kalau keuangan memungkinkan, tidak hanya memiliki Alkitab terjemahan TB2, tapi juga memiliki nats asli sebagai barang bukti. Kalau orang tanya, mana Alkitabmu? Kita bisa lihat ini nats asli. Apalagi banyak masyarakat fikir bahwa kitab suci kita diterjemahkan dari bahasa Inggris. Maka kita perlu menunjukkan, oh bukan dari bahasa Inggris. Ini bahasa aslinya, meskipun saya tidak menguasainya, paling tidak saya bisa menunjukkan. Ya, ini beberapa hal yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kodeks. Oh ya, masih satu lagi. Kalau Anda memiliki Alkitab digital, misalnya versi Holy Bible ini dari YouVersion, paling tidak Westminster Leningrad Codex, jadi Codex Leningrad bisa juga didapat secara gratis di versi YouVersion, bisa di-download. Untuk perjanjian baru bahasa Yunani kayaknya agak lebih sulit karena mungkin ada masalah copyright. Nah, sekarang saya mau mengambil kesimpulan, mau mengambil hikmah dari apa yang kita dengar pada sore ini. Yang jelas, yang bisa kita lihat bahwa Kodeks Aleppo dari tahun 920 Masehi dan juga ribuan salinan nats asli memperkuat kebenaran Alkitab. Dan juga membuktikan secara khusus bahwa Alkitab tidak pernah dipalsukan oleh orang Kristen ataupun orang Yahudi. Dan kalau ada perbedaan kecil antara salinan-salinan, menurut saya itu justru merupakan bukti kejujuran orang Kristen dan orang Yahudi. Kita tidak membakar salinan-salinan yang berbeda itu, tetapi justru memeliharanya baik-baik. Dan tentu kalau kita melihat bahwa Kodeks Aleppo adalah salah satu teks terkemuka dari tradisi Masoret, kita bersyukur atas karya kaum Masoret yang mempermudah pembaca kitab suci dalam bahasa Ibrani, paling tidak mereka yang bisa berbahasa Ibrani. Dan memang kita juga mendengar kisah yang sedih bahwa sebagian besar, bahwa 40% dari halaman Kodeks Aleppo hilang, dan kita hanya bisa berdoa bahwa sekitar 200 halaman itu suatu saat akan muncul kembali sehingga Kodeks Aleppo menjadi utuh lagi. Tetapi sore ini kita juga melihat bahwa terjemahan LAI memang dibuat berdasarkan Kodeks Leningrad, berdasarkan Kodeks Aleppo, dan ribuan salinan nats asli, sehingga terjemahan LAI adalah suatu terjemahan yang sangat dapat dipercaya. Dan seperti saya pesan tadi, menurut saya warga jemaat pun seyogyanya memiliki Alkitab dalam bahasa asli sebagai barang bukti. Ini bukan hanya konsumsi mahasiswa teologi, bukan hanya konsumsi pendeta. Dan kalau sementara versi bahasa asli itu tidak bisa terdapat, ya ini juga menjadi pokok doa saya agar PL Ibrani Indonesia dan PP Yunani Indonesia segera dicetak. Demikianlah